kembali lagi bersama kami di channel Badokan Matematika. Belajar matematika asik dan menyenangkan. Jangan lupa ya, stay tune terus. Halo, kali ini kita akan mempelajari tentang materi matriks. Nah, apa saja yang akan kita pelajari kali ini? Dalam materi matriks ada 3 materi yang akan kita pelajari kali ini, yaitu yang pertama tentang pengertian matriks, macam-macam matriks, dan operasi pada matriks. Nah, yang pertama yaitu tentang pengertian matriks. Apa sih matriks? Nah, matriks itu adalah suatu susunan elemen-elemen atau entry-entry yang berbentuk persegi panjang yang diatur dalam baris dan kolom. Susunan elemen ini diletakkan dalam tanda kurung biasa atau kurung siku. Selanjutnya, matriks itu biasanya dinotasikan dengan huruf kapital seperti A, B, dan C, huruf kapital besar ya, dan lain-lain sebagainya. Nah, sedangkan untuk elemen-elemen di dalamnya itu dinotasikan dengan huruf kecil seperti A, B, C, dan lain-lain, huruf kecil. Nah, secara umum bentuk matriks itu seperti berikut. Jadi kita punya matriks di sini, kita punya matriks M kali N. Jadi M kali N ini maksudnya M baris dan N kolom. Yang dinamakan baris itu yang ini, A11, A12, A13 sampai A1N. Jadi yang lurus horizontal ini dinamakan baris. Ini yang paling atas ini baris ke-1, lalu baris kedua, ini baris ketiga sampai baris ke M. Selanjutnya untuk yang vertikal ke bawah, jadi A11, A21, A31 sampai AM1 itu dinamakan dengan kolom. Jadi ini kolom ke-1, kolom kedua, kolom ketiga sampai kolom ke N. Selanjutnya untuk ukuran matriks itu disebut juga sebagai dengan ordomatriks. Nah, biasanya ordomatriks ini ditulis dengan M kali N. Jadi ini A M kali N itu disebut dengan matriks A berukuran M kali N. Nah, dengan M itu menyatakan sebagai baris, banyaknya baris pada matriks tersebut, dan N menyatakan sebagai banyaknya kolom pada matriks. Misalkan kita punya matriks berurut 2 kali 3. Jadi yang dimaksud matriks berurut 2 kali 3 ini yaitu kita memiliki matriks dengan ukuran 2 baris dan 3 kolom. Seperti ini matriksnya. Misalkan kita punya matriks A 2 kali 3. Jadi kita punya 2 baris dan 3 kolom. Nah, selanjutnya macam-macam matriks. Apa saja sih macam-macam dari matriks itu? Yang pertama, macam-macam dari matriks, kita punya matriks identitas. Apa sih yang disebut matriks identitas? Yang dinamakan matriks identitas itu jika kita punya suatu matriks yang diagonal matriksnya itu berupa angka 1. Jadi ini kita punya matriks 3 kali 3. Jadi unsur-unsur elemen yang letaknya itu di tengah ini itu memiliki unsurnya itu nilainya 1. Begitu juga dengan yang B. Jadi jika B dikatakan matriks identitas jika ini nilai diagonal matriksnya berupa angka 1. Nah, selanjutnya kita punya matriks baris dan matriks kolom. Suatu matriks dikatakan matriks baris jika hanya memiliki 1 baris saja. Misalkan pada matriks A ini kita hanya memiliki matriks 1 baris, 1 dan 4.
lalu yang elemennya 1 dan 4 ya. Lalu matriks B ini juga satu baris walaupun banyak kolomnya. Ini dinamakan matriks baris. Selanjutnya, kebalikan dari matriks baris yaitu matriks kolom. Jadi ketika kita punya suatu matriks yang susunan matriksnya itu hanya memiliki satu kolom saja, seperti contoh ini, matriks yang ini kan hanya memiliki satu kolom, atau contohnya matriks D, instruksinya P dan Q, ini juga hanya memiliki satu kolom. Maka matriks yang seperti ini biasanya dinamakan dengan matriks kolom. Yang ketiga yaitu kita punya matriks persegi. Apa sih matriks persegi? Matriks persegi itu jika ukuran dari matriks atau ordo dari matriks itu ukurannya sama. Tadi kan ukurannya itu M kali N. Jadi di nilai M dan nilai N itu sama. Misalkan matriks A ini. Di matriks A ini berarti kita memiliki matriks yang berordo 3 kali 3 atau cukup disebut matriks berordo 3. Nah, karena ukurannya sama, ukuran baris dan kolomnya sama, maka matriks A ini disebut dengan matriks persegi yang berordo 3. Lalu kalau yang contoh B ini berarti kita punya matriks persegi berordo 2. Nah, lalu selanjutnya yang keempat ya, ini mohon maaf, yaitu matriks skalar. Nah, kalau kita tadi punya matriks identitas yang isi diagonalnya itu angka 1. Nah, kalau di matriks skalar ini kita punya suatu matriks yang diagonalnya ini, diagonal matriksnya itu berupa angka yang sama. Jadi misalkan di contoh matriks A ini kita punya diagonalnya itu berupa angka 3 semua, 3, 3, 3. Lalu yang B ini 4, 4. Nah, untuk contoh macam-macam matriks yang lain nanti akan kita jelaskan di video selanjutnya. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks itu ada 3. Yang pertama nanti kita pelajari yaitu penjumlahan, yang kedua pengurangan, dan yang terakhir yaitu perkalian. Nah, yang pertama yaitu penjumlahan. Penjumlahan pada matriks, misalkan ya kita punya matriks A yang berordo 2 kali 2 dengan elemen-elemennya ini 2, 3, 5, 1. Lalu kita punya matriks B yang ordonya juga sama 2 kali 2. Untuk elemen-elemennya berupa angka 1, 4, 6, dan 7. Lalu penjumlahan matriks A dan matriks B kita dapatkan A ditambah B itu sama dengan, jadi kita jumlahkan matriks A dan matriks B, kita masukkan. Nah, untuk penjumlahan matriks, langkah yang kita lakukan yang pertama yaitu harus melihat bahwa ordo dari matriks tersebut sama. Jadi karena di sini 2 kali 2 dan B-nya juga 2 kali 2, maka matriks ini bisa dijumlahkan. Ketika ordo dari matriks itu berbeda, atau ordonya ini berbeda dari matriks A dan matriks B itu berbeda, maka matriks tersebut tidak dapat dijumlahkan. Jadi harus diingat-ingat, sebelum kita menjumlahkan matriks, kita harus melihat terlebih dahulu apakah ordo dari matriks tersebut sama. Nah, untuk cara menjumlahkannya, kita tinggal menjumlahkan nilai matriks yang pada elemen-elemennya itu seletak. Misalkan di sini kan 2 dan 1, lalu 3 dan 4. Ini kan seletak pada unsur elemennya. Jadi 5 dan 6, 1 dan 7. Jadi ketika dijumlahkan matriks A ditambah B, maka kita akan mendapatkan 2 ditambah 1, 3 ditambah 4, 5 ditambah 6,
1 ditambah 7, sehingga menghasilkan matriks yang nilainya yaitu 3, 7, 11, dan 8. Selanjutnya, sifat-sifat operasi penjumlahan pada matriks. Jadi, untuk matriks itu memiliki beberapa sifat operasi. Yang pertama yaitu komutatif. Jadi, suatu matriks pada operasi penjumlahan memiliki sifat komutatif. Jadi ketika kita menjumlahkan matriks A ditambah B, maka hasilnya sama dengan kita menjumlahkan suatu matriks B ditambah dengan A. Selanjutnya, sifat yang kedua yaitu sifat asosiatif. Jadi kita dapat menjumlahkan untuk asosiatif ini, ketika kita menjumlahkan matriks A ditambah B dalam kurung ya ditambah dengan C, itu sama dengan A ditambah dalam kurung B ditambah dengan C, sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi ini sifat matriks yang kedua. Jadi ketika kita mengerjakan penjumlahan matriks yang depan ataupun yang belakang, itu nanti hasilnya akan sama. Nah, selanjutnya yang ketiga, matriks 0 adalah matriks identitas penjumlahan sehingga berlaku. Jadi kita punya matriks 0 sebagai matriks identitas, yaitu matriks yang unsur-unsurnya itu nilainya 0 semua. Jadi ketika kita punya matriks A ditambah 0, matriks 0 sama dengan 0 ditambah matriks A, atau ini komutatif tadi ya, itu nilainya nanti akhirnya sama dengan matriks A itu sendiri. Nah, yang terakhir yaitu matriks identitas. Pada operasi hitung penjumlahan matriks adalah negatif dari A itu sendiri. Ini sepertinya bukan matriks identitasnya ya, tapi inverse matriks pada operasi hitung penjumlahan yaitu negatif A. Jadi ketika kita punya matriks A ditambah dengan negasinya atau negatif A, maka nilainya itu sama dengan negatif A ditambah A, dan hasilnya terakhir yaitu matriks identitas tadi. Nah, selanjutnya yaitu tentang pengurangan pada matriks. Hampir sama dengan penjumlahan. Untuk syarat matriks pengurangan, maka ordo dari matriks itu harus sama. Dicontohkan ini matriks yang berodo 2 kali 2. Jadi A-nya berodo 2 kali 2 dan B-nya berodo 2 kali 2. Maka pengurangan dari matriks A dikurangi matriks B yaitu sama dengan langkah-langkahnya sama dengan penjumlahan tadi. Jadi unsur-unsur yang seletak kita kurangkan langsung. Jadi 2 dikurangi 1, 3 dikurangi 4, 5 dikurangi 6, dan 1 dikurangi 7. Sehingga kita mendapatkan matriks A dikurangi B, yaitu kita mendapatkan matriks 1, dengan 1, dengan 1, dan 6. Nah, untuk materi selanjutnya, materi perkalian, kita akan sajikan pada video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton video kami. Jangan lupa ya untuk like, komen, dan share video yang kami berikan. Jangan lupa untuk subscribe channel kami agar kalian selalu update video-video yang kami berikan. Dadah!